وزينا بالحلم وأكرمنا بالتقوى وجملنا بالعافية يا أرحم الراحمين. اللهم جملنا بالعافية السلامة، حققنا يا ربنا بالتقوى مع الاستقامة، وأعدنا من مجيبات الندامة يوم القيامة. رب زدنا علما ويقينا وارزقنا فهما. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. وتب علينا يا رب إنك أنت التواب الرحيم. اغفر لنا وارحمنا وأنت خير الراحمين، فانصرنا على القوم الكافرين برحمتك يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين. اللهم هذا منك بك وإليك ولا حول ولا قوة إلا بك. وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وآله وصحبه وسلم. الحمد لله رب العالمين. معاشر الإخوان، معاشر الحبايب، معاشر الحاضرين رحمني رحمكم الله. بسم الله. معاشر الإخوان رحمني رحمكم الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah. Lakal hamdu syukur ya Rabbana. Bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Lakal hamdu ya Allah. Alhamdulillah ala hadhihi ni'mah. Ala kulli ni'mah, segala macam bentuk nikmat Allah begitu berikan Allah Subhanahu wa taala kepada kita tanpa pemberi. Terkadang kita melakhalafah, terkadang kita melanggar syariat Allah, terkadang kita bermaksiat kepada Allah, tapi nikmat Allah masih terus Allah berikan kepada kita. Mudah-mudahan menjadikan diri kita lebih bersyukur kepada Allah SWT, bukan menjadi hamba yang lalai. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adabi la syadid. Allah mengingatkan kepada kita ya ikhwani. Al-Imam Ali bin Muhammad bin Husain al-Habsyi dalam salah satu munajat beliau pernah mengatakan, Allahumma arifni ni'mataka alayya bidawamiha wa biziyadah wa la tu'arifni ni'mataka alayya bifadliha wa bizawaliha. Ma'asyar ikhwan rahimakumullah, doa yang begitu indah yang kita meminta kepada Allah agar Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita hamba yang pandai bersyukur, yang tahu dan sadar kalau kita ini selalu mendapat nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Habib Ali bin Muhammad bin Husain al-Habsyi tadi dalam doanya beliau mengatakan, Allahumma arifni ni'mataka alayya bidawamiha wa biziyadah. Ya Allah, jadikanlah aku hamba yang menyadari kalau aku ini mendapatkan banyak nikmat darimu, dengan bertambahnya nikmat itu dan dengan terus menerus nikmat itu ada pada diriku. Aku sadar. Jangan kau jadikan aku seorang hamba yang sadar adanya nikmat pada diriku kapan ketika nikmat itu dicabut atau dihilangkan oleh Allah, baru sadar kita punya nikmat. Ini kebanyakan kita seperti itu ya. Contoh mungkin yang sering kali dalam kehidupan kita, nikmat motor begitu nyaman kita pakai ya. Kadang-kadang kita pakai motor tata kita hidup sudah tidak gitu, pasnya datang baca bismillah tentu pas hidup tetap nyala motor, alhamdulillah sampai tujuan, alhamdulillah. Tapi kapan kita bakal sadar ada nikmat ini luar biasa nikmat? Pas kita nyetak tes sekali tek jededet dah hidup. Nah, itu pening kita sampai ngengkol tidak hidup juga. Akhirnya kita mati gitu certak, kita coba lagi hidup, alhamdulillah gitu. Pas dicoba oleh Allah, nikmat itu sedikit ditahan oleh Allah, baru kita sadar selama ini kita ini dapat nikmat yang luar biasa. Begitu gampang masuk ke stang motor, cetak hidup turun jalan. Tapi tidak pernah kita syukuri kadang-kadang nikmat seperti itu. Termasuk listrik yang ada ikhwan. Begitu nikmat kita hidupkan, lemaknya entar cetak. Yang hidup begitu lampu mati, baru biasa. Begitu hidup, baru kita ucap alhamdulillah. Kadang-kadang nikmat itu ikhwan tidak cuma hidup ke, tak pacak mati ke juga suatu musibah buat kita ya. Begitu lampu kipas angin atau apalah AC pacak dimatikan, itu nikmat dari Allah juga. Pas kita mencet pakai tidak mati AC tadi, dengan kita nak tinggal ke rumah AC tak mati-mati. Oh di kita paksa ambil tangga naik ke MCB mati ke. Selama ni dengan sambil duduk sambil ngoling cetak hidupkan cetak hidupkan. Nah, nikmat itu macam-macam ya, diberikan Allah Subhanahu wa taala, terkadang kita lalai. Nah, ikhwan rahimakumullah, kita bicara tentang nikmat yang lebih besar, yaitu alhamdulillah fadlullah kalam syukur ya Rabb. Terima kasih Allah berikan nikmat kepada kita sehat walafiat di bulan Ramadan.
sehingga kita mampu banyak untuk melakukan ketaatan ibadah di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Dan tanpa kosong kita sudah masuk hari yang ke-16. Malam ini malam 17, malam nuzul Quran, malam Ghazwatul Badar, ya, malam-malam yang hebat dan indah di mata Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan memasuki daripada separuh daripada bulan Ramadan yang terakhir ini kita bisa lebih banyak ibadah di hadapan Allah Subhanahu wa taala, mempersiapkan diri untuk persiapan 10 terakhir bulan Ramadan. Masyaallah ahbab rahimakumullah. Di bulan Ramadan ini Allah bentangkan begitu banyak perbuatan amal-amal saleh yang bisa mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ada yang sifatnya hablum minallah, langsung kita berhubungan dengan Allah Subhanahu wa taala, seperti salat wajib, salat sunnah, tilawatil Quran, dan puasa ini sendiri, menahan diri dari lapar, haus, mengikuti syahwat dan lain-lain. Itu nikmat yang besar dari Allah Subhanahu wa taala, itu ibadah kita langsung hubungan dengan Allah. Ada pula sifatnya ibadah itu berupa hablum minan nas, hubungan kita dengan sesama manusia. Di bulan Ramadan kita dapatkan juga banyak, di antaranya yang sangat nampak adalah sedekah. Kita diberikan Allah kesempatan untuk memperbanyak sedekah di bulan Ramadan ini, ya. Bahkan Rasulullah SAW pernah ditanya oleh sahabat, ayyu sedekah afdal, sedekah yang paling afdal, maka dijawab oleh Rasulullah, sedekah fi syahr Ramadan, sedekah di bulan Ramadan. Lalu kita saksikan lagi bagaimana kita disuruh untuk memperbanyak bersedekah dalam bentuk memberikan buka puasa. Yang pernah kita bahas dengan 3 keunggulan kita dapatkan berkat dari memberikan ta'jil, memberikan bukuan untuk orang yang puasa, maghfiratul lidzunub, ampunan dosa, atqun minan nar, dibebaskan dari api neraka. Lalu yang ketiga, kita diberikan pahala, ganjaran pahala sebanyak pahala orang yang beribadah tersebut. Nah, ini hablum minan nas kita. Ikhwan rahimahullah, di luar bulan puasa sepanjang hidup kita begitu banyak Allah bentangkan 2 hal ini. Masyaallah ahbab hadirin rahimin rahimakumullah. Bahkan kalau kita perhatikan dalam syariat Islam ini, kita sudah disuruh untuk berhubungan hablum minan nas itu dari semenjak kita masih bayi. Hablum minallah mungkin kita belum bisa, ya, tapi dilakukan oleh orang tua kita dengan wasilah kita. Begitu juga dengan hablum minan nas. Begitu kita lahir, ikhwan rahimakumullah, kita memang diingatkan kepada Allah. Begitu lahir kita diadzankan untuk diingatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Lalu kita pun dimunculkan oleh syariat ketika kita masih bayi, bagi kita yang punya anak, itu kita langsung disuruh untuk berhubungan dengan manusia. Hablum minan nas. Dengan apa? Lewat sedekah, lewat sedekah. 2 hal yang disunahkan bagi kita yang punya anak kecil kalau kita mampu melakukannya. Pertama, mengukur rambut bayi. Lalu rambut tersebut kita timbang. Setelah kita dapatkan berapa beratnya, katakanlah 0, sekian gram, kita ukur dengan harga emas seberat itu berapa. Ternyata didapatkan duitnya misal 300.000, disunahkan disedekahkan. Bersedekah dengan timbangan rambut anak kita tadi. Budak bayi ini sudah jadi wasilah kita dekat kepada Allah lewat hablum minan nas. Timbang rambutnya, ukur dengan harga emas, lalu jumlah duit itu kita sedekahkan. Sedekah hubungannya dengan hablum minan nas. Lalu ketika umur 7 hari, kalau kita ada kemampuan, kita disuruh untuk melakukan akikah. Akikah berkorban lagi untuk manusia, nyembelih kambing, kata orang lanang, kalau bayi lanang 2 kambing, betina 1. Untuk apa akikah? Untuk kita nikmati? Bukan, untuk dibagikan, dimasak, dibagikan kepada masyarakat sekitar kita. Hablum minan nas itu sudah ditanamkan dalam syariat dari semenjak kita masih bayi, walaupun bukan kita yang melakukannya, tapi dengan sebab kita sudah disambungkan Allah untuk menjadi cikal bakal kita akan berhubungan dengan manusia dengan kebaikan, berhubungan dengan manusia dengan kebaikan. Nah, di antara nikmat ikhwan rahimakumullah, hablum minallah dan hablum minan nas ini termasuk di dalam bulan Ramadan. Ada yang memang banyak kita saksikan hablum minallah itu pahalanya lebih tinggi daripada hablum minan nas. Tapi tidak sedikit
kita dapatkan juga hablum minan nas itu lebih hebat kedudukannya di hadapan Allah Subhanahu wa taala dibandingkan hablum minallah. Bahkan kita dapatkan di beberapa contoh nanti kita gambarkan dalam syariat Allah, ketika berbarengan datang antara hablum minallah dengan hablum minan nas, hablum minallah ini pacak digeser. Hablum minallah ini pacak digeser. Atau ketika tidak berbarengan tadi, hablum minan nas bisa mengungguli dengan hablum minallah. Contoh yang ada di bulan Ramadan. Contoh yang ada di bulan Ramadan. Ya. Kita disuruh sedekah, tadi sudah kita bahas, takjil, memberi buka puasa. Sedekah bulan puasa, ngenjuk makan buang-buang orang yang bulan puasa. Itu sedekah, hubungan kita dengan manusia. Tapi kita dapatkan amal ibadah hablum minallah, dia dengan Allah. Si fulan ini dari pagi sampai sore ngejus Quran, dapat 5 juz Quran. Dia solat tasbih, dia solat duha, dia solat berjamaah, dia solat macam-macam digawe segala bentuk ketaatan kesalehan sepanjang hari bulan Ramadan. Begitu kita memberikan buka puasa kepada orang tersebut, maka Allah berikan segala pahala yang penuh dari orang tadi untuk kita tanpa mengurangi pahala dia. Orang tadi solat duha 12 rakaat dapat kita. Orang 5 juz Quran, dia baca Quran, kita dapat juga lewat hablum minan nas. Kita tidak melakukan yang sama seperti dia. Kita tidak salat 5, kita tidak melakukan Quran 5 juz Quran. Kita tidak melakukan salat 2 sampai 12 rakaat. Kita tidak melakukan i'tikaf ini macam-macam segala ketaatan, tapi kita bisa dapatkan lewat hablum minan nas dengan begitu besar Allah berikan pahalanya. Nah, di sini ikhwan rahimakumullah yang kami sampaikan juga tentang fadilah hablum minan nas ini kadang-kadang memang mengalahkan fadl daripada hubungan kita dengan Allah secara langsung hablum minallah. Contoh mungkin sering kita bawakan di jalsa majelis kita di waspada tentang birrul walidain. Ketika kita sedang melaksanakan salat sunnah itu ngadep Allah, ngadep Allah, hubungan kita dengan Allah, hubungan kita dengan Allah, ya Allah Rabbuna, Rabb milik alam semesta, Tuhan yang tidak Tuhan selain Allah. Ketika kita sedang salat sunnah, lalu orang tua kita, umi kita atau abah kita manggil kita, umi kita atau abah kita manggil kita, ya fulan, apa yang kita harus lakukan? Rasulullah SAW mengajarkan kepada kita, idza nadatka ummak atau nadaka abuka fa anta fis shalah fatarkus shalah ajib ida'ahuma atau makna hadis. Kalau kau sedang salat, kata Rasulullah, kau sedang salat, memanggilmu umimu atau memanggilmu abahmu, maka tinggalkan salat itu. Salat ini maksud salat sunnah. Coba kita bayangkan ikhwan, kita bukan sedang ngadep manusia, kita bukan sedang salawatan, sedang ngadep Allah, sedang ngadep Allah, salat sedang ngadep Allah. Yang manggil kita emak kita, yang manggil kita bapak kita. Dan di situ Nabi tidak ambil tanda kutip bapak yang soleh, emak yang soleh, tidak. Siapapun dia, emak kita, bapak kita, walaupun naudzubillah min dzalik, bisa untuk kita bukan terkelompok orang yang soleh, terkelompok orang yang lalai sekalipun. Bahkan seandainya dia non muslim sekalipun, ketika dia menyuruh kita sesuatu, memanggil kita, maka kita harus menolak bi nidahu. Kita harus menyaut dan mendatangi panggilan mereka. Tidak di situ karena salat nyuruh dulu. Kalau mak kita soleh, bapak kita soleh, apa yang disuruh dia nyuruh kita ngapo? Enggak. Pokoknya kalau untuk kita manggil, mak kita, bapak kita manggil, kita sedang salat, maka Rasul mengatakan tinggal ke salat, temui yang tua kau. Nah, ini menunjukkan hablum minallah a'zam. Dalam satu sisi ini melebihi daripada hablum minan nas. Ya, kurang apa ikhwan? Sedang salat, ngadep Allah. Salat itu ngadep Allah. Umi kita manggil, nak ngapa? Minta tolong berikan gas. Kadang-kadang cuma nak tahu kita duduk rumah, tidak. Dah kita lebih mengalami. Nah, kau ada, aku mentu kau tadi tu. Ngapa? Ada ajar tidak? Aku tu nak tahu yang aku kau mentu ujung kita. Cuma itu kita dah matar ke salat. Apapun lebih sesali, tidak. Karena itu perintah Rasulullah. Rasulullah batalkan, kata Rasulullah, temui abah kau, temui umi kau manggil tadi tu. Walaupun kadang-kadang subhanallah, memang dia manggil kita berhajat, tapi dengan hajat yang tidaklah suatu yang bernilai agama, tidak ada nilai seperti ibadah. Kita dipanggil oleh umi abah kita, ternyata begitu dia minta, minta maaf, tolong belikan nasi bungkus, tolong belikan nasi bungkus. Kita meninggal ke salat,
itu diperintahkan Allah. Nah, termasuklah di sini kami mengingatkan kepada kita ikhwan rahimakumullah, karena kita sekarang lagi rajin ngejus ke Quran, lagi ngaji Quran, lagi maco, baru buka 2 lembar, baru kita manggil, abah kita manggil, mat, lagi ngaji Quran, manggil dulu, mat, jangan sampai 3 kali, lebih ni, stop kalau bacaan kita sampai lebih ni, tutup, temui. Solat lagi kau harus tinggalkan, apalagi baca Quran yang bisa kita tunda, bisa kita sambung kapan waktu, tidak ada batasan. Kalau solat ada waktu-waktunya, tapi baca Quran setiap waktu kita bisa lakukan. Tutup dulu Quran ikhwan, temui ngapa mi ada apa mi, apa bah, ya, tolong kau belikan ini, jemi kita nak buku, nak muat ini. Jangan pernah ngomong, oh ini aku lagi ngejus Quran ni, kaget ni, dengar lagi ni, la Allah ikhwan. Apalagi kalau sudah sampai, ini mana? Itu kan adik itu nganggu. Kita kadang-kadang berbangkel. Kita ngaji Quran dipanggil suruh belanja. Sementara kita punya dunia lagi nyantai main HP dan nonton bola, tidak disuruh. Mbak itu tanda dari Allah Subhanahu wa taala. Rebut itu ikhwan rahimakumullah. Pemberian Allah Subhanahu wa taala. Termasuk lagi juga, ya mungkin perlu kita sampaikan kepada anak-anak kita juga. Yang model nak pergi khataman, kan musim ini khataman, solat khataman Quran, khataman solat, i'tikaf masjid sana, i'tikaf masjid sini, itu semua cantik. I'tikaf itu hablum minallah, kalau khataman itu hablum minallah. Tapi ketika orang tua kita menghadapi kita tidak keluar dari rumah, tak usahlah dulu kau ada malam ni, kau duduk di rumah, dia panggil abah, oh bah khataman bah, malam ganjil puluk bah, khataman bah, malam ganjil puluk bah. Jabat kita tak usahlah, kau duduk di rumah pegang apa? Ngapa tenang nak ngapi-ngapi ke rumah, dalam lagi lebaran, rumah yang berantakan. Besok macam apa? Jadi itu lebih dekat kalimat ngebantah seperti itu. Kalau orang tua sudah berkehendak, maka bela ikhwan, lakukan apa yang mereka inginkan. Selagi itu tidak mengajak kita untuk bermaksiat kepada Allah. Nah, ikhwan rahimakumullah, tak lama lagi kita pun akan sudah mulai ramai nih masjid-masjid yang biasanya tidak ngadukan. Bahkan ada orang tak dapat masjid musola jadilah. Apa itu? I'tikaf. I'tikaf memang dianjurkan. Bahkan itu Rasulullah melakukan. Rasulullah SAW di 10 terakhir, yasuddul izar, ya'takif fil masajid, yukidu ahlahu, wa yasuddul izar. Itu sifat-sifat yang digambarkan oleh hadis-hadis Nabi tentang bagaimana sikap Rasulullah di akhir 10 bulan Ramadan. Beliau memperbanyak i'tikaf di masjid. Lalu beliau pun membangunkan keluarganya untuk bangun malam. Tentu beliau melakukan bangun malam itu. Beliau bangun keluarganya. Wa yasuddul izar, itu istilah. Yasuddul izar itu mengencangkan cewek. Istilah dalam makna beliau tidak mendatangi istrinya di malam 10 terakhir. Bukan berarti tidak boleh, tidak boleh. Kalau kita ada hajat silakan. Cuma di sini digambarkan bagaimana Rasul benar-benar fokus dengan ibadah di 10 hari terakhir itu. Bahkan beliau mengajak istrinya pun untuk memperbanyak ibadah yang sifatnya kebutuhan biologis tadi beliau pending. Ya suddul izar, dalam istilah kalimat hadis itu dipakai seperti itu. Artinya Nabi Muhammad SAW fokus memperbanyak ibadah di bulan Ramadan. I'tikaf, memakmurkan masjid. Nah, kita pun nanti banyak ya masjid-masjid mengadakan program i'tikaf. Ya, malam-malam ganjil lebih lagi banyak. Apalah fadilahnya i'tikaf ini perlu kita ketahui ikhwan. Ya, i'tikaf ini termasuk adalah hablum minallah, hubungan kita dengan Allah. Fadilahnya luar biasa, menyelamatkan kita dari adab api nerakanya Allah. Kita akan dijauhkan oleh Allah dengan sejauh-jauhnya dari api neraka dengan 1 hari i'tikaf, apalagi kalau berhari-hari. Namun i'tikaf ini yang begitu hebat bisa juga dikalahkan dengan hablum minan nas. Ada yang tak sempat i'tikaf, tak sempat nak tadarusan di masjid, nak berdaluan, begadang, melok uang khataman sampai jam 1 bubar, melok masjid sana lagi bubar, tak baca dia, ada gawe banyak, ngapuk nak nyampaikan hajat umat. Anak ni punya titipan duit zakat, perlu nak sampai ke, takut uang yang mustahik ni butuh. Masuk masjid numpang salat, habis main jamaah mentu lagi. Tidak melok dia i'tikaf. Ngapa repot ngurusi nyampaikan hajat umat. Ini umat ikhwan. Kaget mana kalau kita pikir di situ hajat orang tua kita atau hajat guru-guru
kita, orang-orang yang soleh patuh kita untuk taati. Sebuah hadis Rasulullah SAW sebagai tolak ukur pentingnya hablum minan nas itu terkadang mengalahkan hablum minallah. Cuma kadang-kadang kita ini terlalu picik memandang, sehingga kita memandang dengan hawa nafsu kita, menganggap bahwasanya ibadah yang sifatnya kita akan langsung hubungan dengan Allah itu jauh lebih afdal daripada mengurusi hajat umat. Padahal ternyata mengurusi hajat umat itu jauh lebih tinggi nilainya di sisi Allah. An Ibni Abbas radhiyallahu taala anhuma an Nabi sallallahu alaihi wasallam qala man masya fi hajati akhihi kana khairan lahu min i'tikaf ashra sinin wa man i'takafa yawman ibtigha'a wajhillah ja'ala Allah bainahu wa bainan nar thalatha khanadik kullu khandak ab'adu mimma bainal khafiqain. Sallu ala Nabi Muhammad. Pertama, Nabi di sini menjelaskan dengan dua hal, memberitahu kepada kita tentang fadilah dua amal soleh. Yang satu hablum minallah, yang satu hablum minan nas. Yang hablum minallah ini azim, luar biasa, hebat, luar biasa. Apa itu? Iktikaf. Man maja fi hajatil akhi, ini kali kita pending dulu ngerti kena. Min i'tikaf asyara sinin. Wa man i'takafa yauman, siapa yang i'tikaf satu hari, ibtigha'a wajhillah, dia i'tikaf sehari itu benar-benar mengharap ridha Allah. Bukan nak dikatakan Masya Allah itikaf sepulang, Masya Allah tak sebalikan sepulang itikaf tiap malam di masjid, pulang itikaf lah. Bukan minta puji, minta sebut, la riya'an wala sum'atan. Bahkan ini kita harus ikrarkan setiap kita menuju ke masjid. Ikhwani, apalkan doa yang diajarkan Rasulullah, doa menuju ke masjid. Allahumma inni as'aluka bihaqqi sa'ilina alaika, bihaqqi radibina ilaik, bihaqqi mamsyaya ada ilaik, fa inni lam akhrud asyaran wala bataran wala riya'an wala sum'atan. Jadi kita tekad benar-benar, fa inni lam akhrud asyaran wala bataran, tidak menentu dengan dalam keadaan sombong aku, dak riya, tidak sum'ah. Aku benar-benar mengharap ridha Allah. Bal kharajtu ittiqa' sakhatik, akan tetapi Allah aku keluar menuju ke masjid, ke musalla, ke langgar, ke surau, ittiqa' sakhatik, berlindung dari kemurkaanmu, wa ibtigha'a mardatik, dan berharap keridaan-keridaan. Itu doa kita ketika kita nak masuk ke menuju ke masjid. Ittiqa' sahatik wa ibtigha'a mardatik, as'aluka an tu'idhani minan nar, aku minta kepadamu ya Allah perlindungan, selamatkan aku dari api neraka. Wa tudkhilani jannah, dan masukkan aku ke dalam surgamu. Yang belum hafal-hafalkan doa ini kawan, karena kita bulan puasa ini alhamdulillah banyak sekali berbolak-balik ke masjid, apalagi nak masuk i'tikaf, namanya i'tikaf. Allahumma inni as'aluka bihaqqi sa'ilina 'alaik, bihaqqi radibina ilaik, bihaqqi mamsyaya hada ilaik, fa inni lam akhruj asharan wala bataran wala riya'an wala sum'atan, bal kharajtu ittiqa'a sakhatika wa ibtigha'a mardatik, as'aluka an tu'idhani minan nar wa tudkhilani al-jannah faghfir li fa innahu la yaghfiru dhunuba illa anta. Cantik, luar biasa doa dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apalkan ikhwan, yang dah hafal ya gampang, antum dah repot ya, cari baik doa menuju ke masjid, keltek muncul dia, bahkan dengan artinya barangkali. Amalkan ikhwan ya. Kalau belum hafal, buka dengan baca jalan. Setelah kita baca doa keluar dari rumah, doa keluar rumah baca bismillahirrahmanirrahim tawakkaltu 'ala Allah, itu dibaca tetap, lalu tambahkan doa menuju ke masjid. Nah, siapa yang i'tikaf di masjid satu hari, kata Rasulullah, siapa yang i'tikaf di masjid satu hari karena Allah, maka balasan yang Allah berikan bagi dia, ganjarannya ja'alallah bainahu wa bainan nar thalatha khanadik, Allah jadikan antara dia dengan neraka jauh, thalatha khanadik, sejauh 3 lembah. Lembah bukan lembah ukuran kita dunia. Lembah ini lembah yang ukurannya sudah akhirat. Yang mana lembah tersebut, kata Rasulullah, ukuran 3 lembah. Adapun lembah tersebut panjangnya, lebarnya,
wa kullu khandaqin ab'adu mimma bainal khafiqat, lebih jauh dari barat ke timur. Bainal masyriq wal maghrib, 3 kali lipat. Jadi artinya Allahu Akbar, jangan kena masuk tercium bau neraka pun tidak. Selamat jauh. Siapa yang iktikaf 1 hari benar-benar kerana Allah. Hebat tak? Luar biasa. Maknanya kalau 10 hari Ramadan iktikaf, tentu lebih hebat lagi. Bukan 1 khandak lu, thalatha khanadik, 1 hari duduk iktikaf karena Allah, diberikan ganjaran, dijauhkan dari api neraka, dari adab neraka Allah. 3 khandak. 1 khandak itu antara barat sama timur. Bainal masyriq wal maghrib, kali ketiga itu 1 hari. Bagaimana kalau sampai 10 hari? Bagaimana kalau sampai lebih dari situ? Ini hablum minallah. Lalu anda mendengar, ana ulangi hadis ini. Hadis ini tadi berbunyi, man masya fi hajati akhi, siapa yang keluar untuk memenuhi hajat saudaranya, untuk memenuhi hajat saudaranya. Macam-macam hajat saudara kita ni, terutama sekarang ini Allahumma shalli Muhammad, begitu banyak umat yang berhajat, ya, butuh bantuan kita, butuh infak sedekah kita, baik sedekah sunnah, baik sedekah wajib, zakat dan lain-lain. Maka kata Rasulullah, kana khairan lahu, perbuatan tersebut yang mana dia keluar untuk memenuhi hajat saudaranya tadi, yang memenuhi hajat saudara kita, tak sampai sehari. Mungkin hitungan menit, boleh jadi hitungan jam. Ngewangi sepulan, lagi wangi, ngewangi sepulan ke rumah sakit, ngewangi sepulan belikan ini, ngewangi sepulan, atau memberikan hajat sepulan, nyampaikan hajat sepulan, titipan sepulan, titipan sepulan, titipan sepulan, menyampaikan hajat saudaranya. Ya, ini kita tidak bicara hajat untuk kita. Ini hajat saudara kita. Nabi pun tidak mengatakan hajat seorang muslim yang soleh, tidak. Pokoknya hajat seorang muslim. Apalagi kalau itu orang yang soleh. Apalagi ini hajat umat pula, misalnya deh. Lebih bicara kita bandingkan, tinggal dilipat-lipat gandakan. Siapa yang keluar untuk memenuhi hajat saudaranya, kata Rasulullah SAW, kana khairan lahu min i'tikaf, maka itu lebih afdal daripada pahala i'tikaf. Bukan sehari, beb. Asyra sinin, 10 tahun namanya. Lebih afdal pada i'tikaf 10 tahun. Sallu ala Nabi Muhammad. Ini urusan hablum minan nas. Ngurusi hajat wong. Ngurusi hajat wong, ya Allah, anak bingung nak apa, anak nak sana tapi anak harus ke sini, anak tak punya waktu. Sudah ke anak bantu nanti. Apalagi tanpa dia minta tolong, dia minta baca dah. Anak ni ada hajat nak nyampaikan amanat ke situ. Anak tak punya waktu lagi, anak harus cepat ke sini. Anak minta tolong dia. Oh siap. Bismillah. Masya Allah. Ya. Ada orang nitip sama kita, minta tolongkan bagikan ini duit zakat. Tahan kita mutag. Orang ngejus Quran, kita tak ngejus Quran. Nyampai ke hajat umat ini. Apalagi sudah ada 4-5 ekor lebih kita. Ustaz, ada belum titipan uang untuk kami, Ustaz? Ketok begitu sudah. Sudah berketok, butuh ngapa tak persiapan bulan Ramadan. Nyampai ke hajat. Maka itu pahalanya kata Rasulullah, khairun lahu min i'tikaf asyra sinin. Lebih afdal daripada dia duduk i'tikaf di masjid bukan sehari, bukan seminggu, bukan sebulan, bukan pula setahun. Lebih afdal daripada i'tikaf 10 tahun. Allahu Akbar. Sehari i'tikaf dijauhkan dari neraka thalatha khandak tadi. Maka di sini kan jangan kita ngecikkan, nyepelekan urusan yang seperti ini. Apalagi kalau sudah urusan umat berkorban, dan memang keberkahan itu dapat, ya, pahala dapat banyak, keberkahan banyak. Belum lagi kita akan insyaallah dicintai oleh hamba-hamba Allah. Kenapa? Allah meridai kita. Kadang-kadang orang sampai berkorban untuk memenuhi hajat-hajat orang itu. Dalam riwayat lain disebutkan Nabi memberikan perbandingan dengan iktikaf di masjid Rasulullah. Lian yamshi ahadukum ma akhi fi qada'i hajatin wa asyara bi asba'ihi afdal min ayyatika fi masjid hadha syahrain.
siapa yang keluar bersama saudaranya untuk memenuhi hajat saudaranya tadi, kawan itu minta gawangi, tolong Jul gawangi aku nak nyari alamat ini nah. Aku disuruh bapak aku ngembek ada yalah sedekah untuk bapak aku, cuma dia ngembek ke rumah. Aku tidak paham daerah 13 Hulu, kau tu kan daerah situ paham. Baca tak minta gawangi. Siap je kita. Aku ni nak ngejus Quran, tapi dah lah bismillah nyamping hajat kau dulu. Aku ni pengen itikaf, aku ni pengen ini. Apalah ibadah kita sama Allah, tinggalkan dulu. Ya, tapi yang jelas kalau yang wajib jangan ditinggalkan. Solat wajib. Kita pengen banyak ibadah yang sunnah. Ada permintaan saudara kita minta digawangi, maka kita gawangi ya kawan. Apa kata Rasulullah? Man masya bi an yamshi ahadukum, tidaklah seorang di antara kalian berjalan, artinya keluar, ma'a akhi fi qada'i hajatin, untuk memenuhi hajat hamba tersebut, saudara tersebut, wa asyal bi asabi, afdal, itu lebih afdal kata Rasulullah, min ayya'tatifa, daripada dia iktikaf di masjidku ini 2 bulan. Saudara Nabi, kita ni kan demen makmur ke masjid kita kan, ada kan acara biar kami unjuk ikut, unjuk makanan, kalau pacak masjid lain bagi kita. Kalau ini Nabi ngomong wong yang keluar untuk memenuhi hajat saudaranya, menemui saudara untuk memenuhi hajat-hajatnya, itu lebih afdal daripada dia iktikaf di masjidku ini 2 bulan. Tentu beda ganjaran pahala yang diberikan Allah untuk masjid Nabi dengan masjid di luar masjid Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, di sini ikhwan rahimakumullah, jadi kita silahkan ketika ada waktu kosong kita untuk memperbanyak hablum minallah, memperbanyak ibadah, tilawatul Quran, iktikaf di masjid segala macam. Tapi ketika ada permintaan, kadang-kadang permintaan ini dengan lisanul hal, kadang-kadang dengan memang ucapan. Kawan kita nelpon kita minta tolong gawangi dia ke sini dengan hajat ini sebenarnya hajat dunia. Apalagi kalau itu hajatnya hajat akhirat. Hajat uang, apalagi kalau hajat orang tua kita yang nyuruh kita mbak ini beli ni ngantarkan itu, tentu itu lebih hebat lagi diberikan Allah. Nah, lebih lagi ikhwan, ini hadis tidak menyebutkan khusus di Ramadan. Kalau di bulan Ramadan maka itu akan berlipat-lipat ganda diberikan Allah Subhanahu wa taala. Maka di sini ya, kita jangan pernah untuk menolak ya, ketika kita ada kemampuan untuk membantu saudara kita memenuhi hajat-hajat mereka, terutama ketika orang itu memang muttar, membutuhkan bantuan kita. Kata orang lain yang tahu, kata orang lain pacak bantu, kecuali kita yang diharapkannya, maka korban ke ibadah kita sama Allah, lakukan ini hablum minan nas, maka itu akan sangat menolong kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral ahbab rahimani rahimakumullah, dalam hadis lain Rasulullah SAW pun menyampaikan tentang banyak sekali anjuran buat kita agar kita memperhatikan hablum minan nas ini, terutama membantu saudara-saudara kita yang dalam kesulitan kesusahan. An Abi Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu an Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari Abi Hurairah radhiyallahu anhu bersabda baginda Rasulullah, man nafasa an muslim kurbatan min kurabid dunya nafasallahu anhu kurbatan min kurab yaumil qiyamah. Allahu akbar. Siapa yang melepaskan kesusahan seorang muslim di dunia, min kurabid dunya, urusan dunia, nafasallahu anhu, maka Allah akan lepaskan, akan hilangkan kesusahannya di dunia dan di hari kiamat, dunia akhirat. Wa man yassara ala mu'sir yassara Allah alaihi fid dunya wal akhirah, dan siapa yang memudahkan urusan seorang muslim di dunia, urusan ini sifatnya umum ya, maka Allah akan mudahkan urusannya di dunia dan akhirat. Lalu Rasul mengatakan, wallahu fi auni 'abdi ma kana 'abdu fi auni akhi. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala akan senantiasa menolong seorang hamba ketika hamba ini selalu menolong saudaranya. Kita nolong wong
maaf, bukan berlebihan, nasihat untuk diri dan kita kalau tak usahlah berharap sama manusia itu. Ngapa? Sudah ada jaminan lebih hebat dari Allah. Kau nolong hambaku, kau nolong saudaramu, aku yang bakal nolong kau, kata Allah. Kalau kita berharap manusia, ikhwan, kita punya muskilah bukan hanya di sini tempat. Kita nolong orang di Palembang, berharap dia kaget kalau dia pacak nolong kita. Kita dapat muskilah waktu kita di Lampung. Kita dapat muskilah kita ada di Jakarta. Kita dapat muskilah di malam hari. Dia di mana, kita di mana. Nak berharap. Hatta ketika kita berada bersama dia pun, dia ada depan kita, belum tentu dia mampu nolong kita. Tapi ketika kita berharap hanya kepada Allah, maka dimanapun, kapanpun, saat apapun, Allah akan menunaikan janji Allah. Allah akan tunaikan. Dalu-dalu kita kesulitan nak ngobong pulang, tak lemah jam 2 orang dah tidur, jam 1 orang dah tidur. Allah akan bukakan pintu untuk membantu kita. Kenapa? Allah sudah janji, innallaha fi auni 'abdi ma dama 'abdu fi auni akhi. Kawan kita kesulitan nak ngawak miknya ke rumah sakit, katik kendaraan, kita punya mentu ke? Kita tak punya cari ke? Tak punya gokal ke? Mudahkan. Orang punya urusan apa, mudahkan. Hajat apa, mudahkan. Ketika kita mampu. Bahkan fiqhus salaf, ikhwan, banyak di antara mereka tak mampu, mereka cari orang yang bisa mampu membantu mereka. Ya, banyak orang-orang soleh itu seperti itu. Ustaz-ustaz, kiai-kiai habaib kita itu, mereka bukan orang tujar, mereka bukan orang berduit, tapi menjadi tempat sandaran orang-orang yang berhajat kepada mereka. Kenapa? Nak orang kaya mereka segan. Tapi mereka tahu ini habib, ini ustaz, ini kiai dekat sama orang kaya itu. Dalam mana orang kaya itu dekat sama kiai tadi, dekat sama habib tadi. Nak minta sama orang kaya tadi, kadang-kadang mereka tak punya mental. Datang ke habib tadi, datang ke kiai tadi, datang ke ustaz tadi, nyampi ke hajat, kata ustaz, ya kayu insya-Allah dia anak ikhtiar ke. Dia anak ikhtiar ke. Kalau orang kaya kan berapa tindak, lanjut langsung. Kalau ustaz ni mungkin dia anak ikhtiar kan, dia anak hijau ke. Ya, ente sabar, dia anak coba ngobongi wong-wong, insya-Allah pacak bantu ente, dia anak kabar ente baliklah dulu. Ustaz ngangkat telefon. Telefon si A, telefon si B, siap beb galau. Nah ini memanfaatkan keberadaan dia di hati-hati para muhibbin tadi, orang-orang yang mencintai dia tadi, yang punya duit, yang mungkin mereka tak tahu nak ngalur ke mana. Didekati ustaz tadi, habib tadi, telefon sepulan, ngomongin sepulan, ajak sepulan, buat rekomendasi nak kau gaya sepulan. Ini saya ada unjuk ke mereka, insya-Allah hajat kau sampai. Itu pilih salaf. Ya, kita pernah dengar bisa Al-Imam Al-Habib Abdul Qadir bin Ahmad As-Segaf. Begitu banyak orang datang, beliau datang berharap, beliau jadi beban. Dan tiba ngasuh, Allah, aku pengen nolong orang datang ni. Cuma beliau bisa menjanjikan insya-Allah, doakan anak insya-Allah, kata beliau. Subhanallah, ada orang pernah berhajat sama dia, baru orang kaya, minta doakan, doakan biar hajat dia kabul. Dia mendoakan lillahi ta'ala, kerana orang kaya yang soleh, yang datangi wong yang memang bergelut dunia tapi yang soleh, dengan tujuan hajat dia, hajat dunia yang baik. Maka boleh mengangkat tangan berdoa, subhanallah, hajat tu kabul, hajat dia tu kabul. Begitu hajat dia kabul, dia datang lagi membawa satu tas duit. Zaman itu mungkin tak boleh rekening dulu gede. Ngawak duit tunai satu tas. Sebagai tanda terima kasih atas hajat yang digabulkan oleh Allah. Terima lebih gede. Ya, kenapa? Sudah ada sekian datang manusia berharap datang rezeki ini. Ya. Begitu orang tadi balik, diterima lebih gede, selesai orang itu balik, lebih gede langsung manggil sopirnya. Sa'id. Ya fulan, ista'id ba'da dhuhr manamshi. Bizahar kita jalan. Mana belok deh tadi. Duit tadi digawak ikhwan. Oh, duit itu mungkin kalau dengan sekarang mungkin ratusan juta, mungkin tembus miliaran barangkali. Banyak duit itu. Tapi dulu sudah punya catatan muhtajin, orang yang butuh untuk membutuhkan bantuan. Mentuasa sopir jadi saksi. Sopir itu capek. Stop sini mampir turun ngedau rumah banyak dah nyampe ke hajat. Mentu lagi datang rumah si pulang, datang rumah ketiga, keempat, kelima, keenam, sampai asal selesai nyambung lagi sampai Pak Maghrib. Sampai kantong itu kosong. Sudah kosong, beliau ngomong isyhadu, saksi kalau wahai kantong tak spesial kumbek untuk aku, kecuali aku berikan kepada hamba Allah yang muhtaji. Hakala ikhwan. Ya. Kita tak mampu, kita pacak membantu. Ya. Kawan kita butuh, saya nak masuk rumah sakit, nak masuk ke manalah bagian ada hal-hal yang tidak bisa tembus. Kalau dia ngurus secara prosedur mungkin tak tembus-tembus.
Berjuang itu ada orang dalam, bukan dengan cara licik, bukan dengan cara yang salah, tapi memanfaatkan, menghilangkan kezaliman. Karena dia orang biasa nak melak prosedur, gaji yang seharusnya memang selesai itu 2 hari dijadikan oleh orang kantor tadi sampai 6 hari, minta pelicin. Ya kan macam itu biasanya. Gaji yang sudah berdua 2 hari prosedur selesai, dimundurkan sampai seminggu, sampai sebulan tak selesai. Kita sebagai orang yang kenal orang dalam, ini kawan kita didolimi. Dia mutar, dia butuh. Misal nak muat urusan apa yang dibutuhkan surat tadi itu, tak mau harus selesai cepat. Dia sudah ikuti prosedur, tapi ternyata dia dipermainkan. Kita punya power, kita punya wewenang, atau kita punya kawan yang punya power. Hubungi kawan kita. Sudah, ya anda coba ngomong kawan anda di kantor kita juga. InsyaAllah mudah-mudahan dia bisa bantu. Telepon ni, ya ada kawan aku kesian lah, nak sertifikat segala-galanya. Kalau sudah 2 minggu dah selesai. Oh iya, mana 2 minggu? Itu kan selesai 3 hari selesai, 2 hari lah belum selesai itu. Dia cakap ni sering minta pelicin, dia ni orang tak punya. Oh iya sudah, siapa nama dia? Berapa ni? Kontak. Itu kan berapa jam sudah, memang kita besok ambil lah selesai. Masya Allah. Oh ini luar biasa ikhwan. Yang seperti ini, membantu orang yang fuqara, orang masakin. Ma'asyar ahbab rahimani rahimakumullah. Itulah banyak dilakukan para salihin. Para salihin membantu orang-orang yang tak mampu. Mungkin kita masih ingat cerita tentang Habib Saleh bin Muhsin Al-Hamid, Habib Saleh Tanggul radhiyallahu an, wali min kibar awliyaillah. Khalnya bulan Syawal, tanggal 10 Syawal. Ma'asyar akhwan rahimakumullah, Habib Saleh Tanggul Masya Allah sama, Habib bukan tujar, bukan orang punya duit banyak, tapi dia punya dunia ini di tangan beliau, karena beliau wali Allah. Kalau beliau mengangkat tangan berdoa, diijabah oleh Allah. Banyak orang berhajat tentang urusan dunia mereka lewat Habib Saleh. Di antara cerita yang cukup menarik, mungkin pernah kita dengar ikhwan rahimakumullah, tentang Awad bin Laden. Kita kenal Usama bin Laden. Usama bin Laden ini cucunya. Awad bin Laden ini sampai sekarang, bin Laden itu sampai sekarang termasuk perusahaan yang paling kokoh, paling kuat yang ada di negeri Saudi Arabia. Proyek-proyek besar itu mereka cuma, kalau kita luas kita mungkin ya, tol segala macam punya dia, kalau di sana bin Laden punya. Disegani, diakui dari zaman dulu, zaman Awad ini kaya hebat. Cuma ini kaya Masya Allah, dapat hidayah dari Allah. Kaya cinta ulama, kaya cinta dengan awliya, cinta dengan habaib. Jadi Awad bin Laden ini dengan kekayaannya dia gunakan untuk infak, sedekah, dan untuk memakmurkan syariat Allah. Setiap musim haji pasti dia mengadakan jamuan berulang kali untuk menjamu para hujjah, para musafirin, termasuk ulama-ulama itu dijumpunya, diduduknya di depan, dimuliakannya, disantuni, dinyanyinya hadiah. Apalagi kalau yang datang dari Hadramut, karena Awad bin Laden ini orang Hadramut. Bin Laden itu dari Hadramut, aslinya dari Yaman. Jadi subhanallah, pernah Awad bin Laden ini dapat muskilah, dapat masalah. Dia orang soleh, orang kaya tapi soleh. Dia tinggal di Madinah, punya rumah. Di Mekah dia punya rumah, di Jeddah dia punya rumah. Maka ketika dia ngerasa itu masalah berat untuk dia, dia lari kepada siapa? Kepada Rasulullah. Dia ziarah kepada Rasulullah. Dia ngomong sama Rasulullah, minta hajatnya kepada Allah dengan wasilah baginda Rasulullah SAW. Minta hajatnya kepada Allah dengan wasilah baginda Rasulullah SAW. Lalu dia pun salat hajat. Di malam hari dapat mimpi jawaban apa hajat dia dari Rasulullah. Dalam mimpinya Rasulullah sedang berjalan dengan 2 orang habaib. Habaib dua ini sikok dari Yaman Hadramut asli, sikok dari Jawa. Itulah Habib Saleh bin Muhsin Al-Hamid bin Saleh Tanggul. Maka Rasulullah mengatakan sama Awad bin Laden, kau carilah 2 ikut cucungku ini, kata Nabi. Mereka berdua ini lagi ada di Madinah. Kau cari sampai ke hajat kau, mintalah doa sama mereka. Nampak jelas wajah 2 orang habaib tersebut. Maka orang Awad bin Laden begitu bangun dari tidur, karena orang kaya dia, langsung digerakkannya, dia dan wong-wong anggota dia langsung turun ke Masjid Nabawi mencari sosok 2 orang yang disaksikan dalam mimpi yang bersama Rasulullah. Subhanallah, dapat ketemu. Rasulullah pun menunjukkan di mana tempat 2 orang hamba mulia ini sering duduk di Masjidil Nabawi. Didapatkan oleh Rasulullah langsung untuk mendapat. Begitu Awad bin Laden menjumpai Habib Saleh Tanggul oleh seorang habaib tadi, sikap lagi tadi, anda lupa namanya, itu sudah menghamba ke diri dia.
Kenapa? Ini yang menunjukkan bukan orang sembarang. Rasulullah langsung menunjukkan tentang dua orang sahabat. Dan dia sendiri sebelumnya sudah memang cinta sama ulama, cinta dengan aulia. Lalu datanglah Awad bin Laden menemui orang yang mulia tadi di Masjid Nabawi. Dia duduk dengan bersimpunya dengan merendahkan dirinya pada dia seorang yang kaya raya. Lalu dia sampaikan tentang perihal apa yang dia miliki dari masalah. Dia sampaikan pula tentang mimpi dia dengan Rasulullah. Maka ikhwan rahimakumullah, Habib Saleh pun mendoakan. Habib Wasikanya pun dijumpai mendoakan. Subhanallah, bi'idznillah, tak lama cuma hitungan hari selesai gawe dia, selesai urusan dia, muskilah dia hilang dengan izin Allah. Maka langsung dia cinta luar biasa dengan Habib Saleh, dengan Habib ini luar biasa, sampai ditahu nak dunia apa kami yuk katanya. Ku bangun ke rumah di mana Habib galak. Mending Habib jangan jauh-jauh, senang jadi pegangan dia. Jangan balik ke negeri Yaman, jangan balik ke Indonesia. Habib pengen rumah di mana tegak, aku tegakkan dengan fasilitas berkunjung katanya. Yang Habib Saleh tanggung ngomong, dah aku dah galak kata Habib Saleh. Aku banyak meninggalkan di Jawa sana, majlis keluarga dan lain-lain. Kalau memang kau nak menunjuk aku fasilitas, cukuplah kau beri ke tempat selama aku berada di tempat ini, di Madinah, di Mekah. Yang sikapnya juga sama. Nak dibuat ke rumah, dibuat tempat dah mau. Cuma dia minta, aku minta berikan ongkos balik aku tiket kapal untuk balik ke Aden, ke Yaman. Tidak malu-malu. Kalau kita mungkin naudzubillah dzalik, ketemu udah macam itu, ji mumpung je kita. Wong kaya nunduk sama kita, sudah. Nawari pula beli mobil, beli mabuk, nak beli apa? Laju je kita. Tapi ni Habib tidak, sesuai dengan kebutuhan, bukan sesuai dengan kemauan. Walhasil masya-Allah. Yang satu Habib yang ke Yaman ini balik. Habib Saleh Tanggal masih tetap di Madinah. Kemana Habib Saleh? Di situ Awad bin Laden duduk di belakang, santri. Hal ini subhanallah, Awad bin Laden sering ada jamuan, wong datangannya, apalagi ini ada Habib Saleh Tanggal dengan kemuliaan tadi, wong tambah kami datang. Nah, disitulah datang pula banyak fuqara masakin, wong miskin dah datang. Ini Habib Saleh Tanggal. Nah, Habib ni Awad bin Laden caknya sudah tunduk ni sama Habib Saleh ni. Mereka nak minta sama Awad bin Laden bukan tak pisau kerana Awad bin Laden ni pelit, bukan. Ya, cara orang kaya berlapis-lapis pintu. Nak nama orang kaya ni, ya macam kita contoh kepada Palembang ni, tidak gampang. Karena nak ketemu dia dia sanggup. Apalagi nak menyampaikan hajat. Taruhlah dulu proposal kamu di gerbang kantor satpam mungkin. Kaget berapa hari lagi nunggu berkabar kalau ada panggilan. Ketemu tidak dapat hajat belum tentu. Berlapis-lapis pengawalan, orang kaya, super kaya ini. Subhanallah, orang-orang fakir miskin memperhatikan. Ini Habib bin Laden subhanallah, kaya hebat tapi dia hilangkan dunia daripada Habib Saleh. Berkhidmah dia. Duduk dengan Habib Saleh itu berkhidmah, bukan duduk tantang tenteng, dekat dengan Habib, dekat dengan Ustaz. Tidak, berkhidmah. Sehingga orang Saleh memperhatikan. Habib Saleh ngomong apa, nurut bin Laden. Habib Saleh ngomong apa, nurut. Isyarat apa dikerjakan. Hanya terfikir ke miskin. Nah, kalau macam itu, sama kita nak melak, nak minta sama bin Laden, kalau berlewat Habib Saleh. Kalau kita lihat pintu mentas lewat Habib Saleh Tanggal, hajat kita sama bin Laden terkabul. Benar baik, subhanallah. Datang orang miskin pertama nyoboh, mari Habib Saleh Tanggal, Habib, kami ni miskin, kami ni punya hajat ini, ada masalah ini, butuh ni Habib sumbangan, butuh ni dana, butuh duit, kami ni bla-bla-bla. Habib mungkin kan dekat sama bin Laden, barangkali Habib pacak jadi wasilah kami untuk dapat bantuan. Senyum Habib Saleh, ambil kertas tulis, isinya tak panjang. Ya Awad bin Laden, ini wong yang bawa kertas tunjuki hajatnya, dia butuh duit sekian, tolong kau tunaikan. Bukan dikit loh, yang minta itu dah kata, jika ukuran kita sekarang dah kata minta puluhan ribu atau 1.000 jutaan kalau bin Laden duitnya tak bisa sekian. Tanda tangan Habib Saleh. Nah, siap kau datanglah ke rumah bin Laden. Kalau kau masuk ke rumah security atau nyaga, tunjuk ke be, ada tangan Habib Saleh, disuruh Habib Saleh. Begitu beliau datang, pengemis tadi, benar di depan ada security, ada penjaga. Nak apa? Nak nama bin Laden. Tak kado, kau nak nama. Ada urusan apa? Nak nyampe kena mana Habib Saleh Tanggal. Begitu dengar Habib Saleh Tanggal, langsung masuk. Masuk langsung. Begitu masuk, bin Laden ni ngapo? Ada apa? Aku datang nak ngawak titipan dari Habib Saleh Tanggal. Habib Saleh.
dengan nama Abu Soleh titipan langsung mana apa dia surat pasti baca suruh menjadi duit sekian juta itu bahasa kita ni sekian juta sekian juta sekian puluh juta tunggu London tunggu duduk manis kat sini masuk langsung ambil jemput duit menunjuk belanja miskin tadi nangis gobul hajat sikap berhasil mesej kawannya ya tak bisa tanggung datang yang kedua datang pula tak bisa tanggung ngadukan perihal ke susahan hidupnya buat juga Habib Soleh surat rekomendasi. Nah datanglah, mudah-mudahan kau dapat juga, kawan-kawan main dapat Habib Soleh. Datang ikhwan, walhasil 1, 2, 3, 4, 5, 10, 20, 30 ramai miskin. Datang Habib Soleh tangga minta surat, minta hajat. Habib Soleh tunjuk. Nah, tanda tangan. Datang ke Bin Laden, Yang pengawal Bin Laden ini, wong-wong yang sekitar Bin Laden ini Uang miskin masuk kami, datang kami, lemak nengok kertas balik kat duit. Mulai tunjuk bisikan-bisikan syaitan ke Bin Laden. Bin Laden jangan cak itu ke dia orang miskin ni jadi ngelunjak, tambah males, tambah ni. Oh hasutan tu macam-macam makgul. Sempat berfikir Bin Laden ni, tapi begitu disebut nama Ustaz Tanggul, lepas, tunjuk lagi, lepas, tunjuk lagi, macam-macam masukan. Sampai dengan alang kelemahan miskin itu kau tengok mereka ibadah, mereka ahli ibadah tidak, mereka tu alim bukan, dia tu pegawai tidak, ni duit mereka duit kau habis baca itu habis tu cuma baca nulis baik. Berapa sudah habis duit kau ni menjadi orang pakai miskin selama ini. Mereka datang bawa kertas kau beli duit dengan kemauan mereka, baca bangkrut kamu. Yang nasihat ini banyak kerabatnya, keluarganya. Sampailah Bin Laden temakan omongan orang tadi, karena bukan sikok kami yang unjuk nasihat ini, cak di doktrin dia tadi. Setelah fikir yo ni benar juga yo juga datang orang miskin sikok bawa kertas Habib Soleh. Begitu datang ketemu Bin Laden ngomong minta maaf, belum pacak ngenjo saya ni, lain kali lagi. Nunggu itu miskin tadi nangis pak, kalau tadi nangis karena gembira, nangis sedih. Apa aku dah dapat, lain dapat kalau. Dalam keadaan nangis balik dia nemu Habib Soleh Tanggul. Habib Soleh sedang majlis. Majlis. Di situ ada juga kerucu-kerucunya Bin Laden. Bin Laden tak kata. Bin Laden lagi tak kata. Tapi anak buah Bin Laden sekretaris yang cerita sama kami waktu kami sedang di Wadi Doan, di Wadi Ahmad. Tepatnya di Wadi Ahmad. Di situ Sa'ad Al-Bin Hamid di makam datuknya Habib Soleh Tanggul. Bahkan katanya Habib Soleh Tanggul lahirnya di situ, buyutnya kakek moyang di situ. Nah, orang yang cerita sama kami adalah sekretaris Bin Laden. Zaman Bin Laden masih hidup, dia sekretaris. Jadi dia tahu benar cerita ini. Begitu orang fakir datang nangis, Habib Soleh lagi duduk jalan saya tu stop. Nah, ngapa kau nangis ni? Sudah ke Bin Laden? Sudah Habib, tapi dah dapat. Uji dah kata benar, Bin Laden nak ketemu nak kau ketemu Beb, tapi dah di jauh-jauh. Nah, dia dah dapat kau katanya, dah dapat, mau dapat kalau terceplos. Habib Soleh dari lisannya, miskin Bin Laden. Miskin tu arti kesian. Miskin tu kesian dalam bahasa. Oh miskinnya orang ini, bukan miskin fakir duit, kesian. Miskin Bin Laden kata Habib Soleh Tanggul. Hu la yadri annahu ajal qad iqtarab wa nahnu nuridu yartaqi wa yaqtarib bi barakati sadaqatihi. Miskin Bin Laden kata Soleh Tanggul, dia tak tahu ajalnya tu tinggal dikit lagi, umur dia tu tinggal dikit lagi. Bahkan Soleh menyebutkan sekian belas hari lagi. Kami ni kepengen dia naik derajat tinggi dengan harta dia itulah. Dengan Habib Soleh Tanggul kalau sudah ngomong Allahu Subhanahu kun fayakun biiznillah, tak pernah meleset. Begitu Habib Soleh ngomong macam itu, berarti ke orang yang duduk sama Habib Soleh, karyawan Bin Laden langsung loncat berlari nyari Bin Laden menyampaikan tentang kisah ni. Bin Laden ngapa je Bin Laden ni? Musibah kau, musibah apa? Kawan ini nolak orang fakir datang, orang miskin datang minta bawa surat Soleh kau tolak. Yo aku tu mikir nyari alasan Bin Laden tadi.
musibah kau Bin Laden. Tadi orang itu datang ada Habib Soleh sambil menangis. Melaporkan kalau dia dah dapat duit dari kau. Habib Soleh ngomong, miskin Bin Laden, dia tak tahu ajalnya sudah dikit, sudah tinggal sedikit lah lagi. Tak lama lagi dia bakal meninggal. Sebut Habib Soleh tangan, katakan 16 hari lagi dia bakal wafat. Kita kepengen kata Habib Soleh tangan, harta itu dikeluarkan untuk fukara masakin biar derajat dia naik sebelum dia wafat. Begitu dengar itu Habib Soleh tangan ngomong macam itu, yo langsung pucat pasir gemetar nangis. Cari orang miskin itu, cari kata. Ya kan nak banyak cari orang miskin tadi. Berapa dia tidak unjuk. Dari hari itulah hanya ketemu orang miskin tadi. Datang diunjuk lebih dari apa yang dia dapatkan dari risalah tadi. Mulai dari hari itu subhanallah sakit Bin Laden ini. Sakit subhanallah. Pas dengan hitungan hari yang seperti Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam meninggal dunia. Sallallahu alaihi Nabi. Meninggal. Inilah sosok orang-orang soleh. Dan itulah keadaan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ketika kita berhajat dengan Allah, kita ketok pintu Rasulullah. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karam. Jangankan kita ya kawan, Nabi Allah Adam AS berhajat minta ampunan dari Allah dengan membawa nama Rasulullah SAW. Nah, cuma hati-hati ikhwan rahmatullah. Dan memang ini kenyataan dan kita dapatkan. Kadang-kadang ada juga orang memanfaatkan. Ente dekat dengan ustaz itu tu banyak orang kaya belakang dia. Ente ngomong berhajat, ente kaget dia baca ngetok ngomong itu. Jadi manfaatkan dengan hajat-hajat yang bukan hajat yang darurat, bukan hajat yang sahih. Ustaz tadi lillahi ta'ala sampai agak nangis-nangis pula minta tolong tu. Ya sudah kaki insya-Allah nak coba hubungi kawan-kawan nangis tadi. Tak tahu tipu je Ustaz tadi. Ya, lah dapat duit bukan guna-guna untuk biaya sakit umiknya, bukan biaya sakit abangnya, bukan untuk bocor rumah lagi, bukan untuk ini. Di haji tu ya. Ustaz tadi tak bakal nyesal dengan apa yang dilakukan. Aku nolong kerana Allah, bukan tak bantu sama dia. Dia miskin, dia nak bantu aku, nak mana? Aku cuma berharap aku dibantu Allah. Perkara katanya dia nipu, urusan dia sama Allah. Hati-hati macam itu, celaka. Binasa bisa. Kebaikan orang yang tulus lillahi ta'ala, justru kita salah gunakan. Itu bisa, nah Allah, kalau dia miskin, bakal miskin sepanjang hidup dia. Kalau dia susah, bakal susah sepanjang hidup. Dikunci sama Allah rezekinya. Kenapa? Apalagi kalau itu orang-orang yang soleh. Allah tak bakal diam ketika orang-orang yang cintanya, para awliya, para salihin diganggu oleh orang-orang seperti itu, apalagi dimanfaatkan. Wa hakadha ikhwan rahimakumullah bidakumullah fadlakumullah. Wa an Zaid bin Thabit radhiyallahu anhu an Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala la yazalu fi hajati 'abdil 'abd ma dama fi hajati akhi. Seorang hamba itu akan selalu hajatnya digabulkan Allah ketika dia menyampaikan hajat, gabulkan hajat saudaranya. Nah, ini yang didapatkan juga ilmu dari guru-guru kita, ikhwan. Mereka kadang-kadang ya, mereka sedang bangun masjid, sedang bangun musola, sedang bangun majlis, sedang bangun pesantren, butuh dana. Mereka mungkin tidak minta sama Allah. Dia tak kepengen minta-minta. Karena minta ni kadang-kadang mungkin orang yang menjual itu terpaksa. Boleh jadi orang kita gedor minta dari kondisi tak siap untuk memberi. Jadi dia cari bagaimana? Dia jenguk dan dia dengar di mana ada uang lain yang sama cak dia sedang bangun juga, butuh juga. Dia kumpulkan duit pribadi dia minta lagi di situ. Pesantren A lagi bangun, sementara dia sedang bangun pesantren juga. Pesantren A teriak, lagi butuh duit. Ajak umat untuk mencari dana misalnya. Dia punya cadangan, bentuknya. Ngapa? Mancing jadi ya. Aku nganjuk sebulan, tak lama lagi Allah nganjuk aku lebih. Tak lama lagi Allah nganjuk aku lebih. Benar ni ya. Dan itu mujarrab. Itu mujarrab. Nolong orang yang susah, Allah akan nolong kita. Itu sudah catatan dari Allah Subhanahu Wa Taala. Maka kita nolong orang ikhwan, nasihat berdiri kita galau-galau, ya, jangan pernah untuk kita berharap terutama dari balasan dari mereka, dan jangan pula kita kaget berfikir bakal kecewa.
yang kalau dia tidak baca bantu kita dan seterusnya. Na'udzubillah min dzalik, kita berharap karena Allah, maka Allah akan membantu kita insya-Allah taala. Wallahu a'lam bis-shawab. Masyaallah ahbab hadirin rahimakumullah, mungkin sampai di sini majlis kita pada petang hari ini. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala bisa mencerahkan akal pikiran kita, bisa memilah, memilih yang mana yang lebih afdal. Jadi ada fadl, ada mafdul. Taqdimul aham alal muhim, mendahulukan perkara yang lebih penting dari yang penting. Tadi kita bandingkan antara hablum minallah dengan hablum minan nas. Ternyata tidak sedikit daripada hablum minan nas itu mengalahkan daripada kedudukan hablum minallah. Ya, di antara tadi kita contohkan ketika kita sedang solat menghadap Allah, solat sunnah, mak kita manggil, bapak kita manggil, tinggalkan solat ini. Hablum minallah kita putuskan dulu, ngejar hablum minan nas yang paling berhak untuk kita muliakan. Kita penuhi hajat mereka, yaitu umi kita dengan abah kita. Contoh lagi tadi hablum minan nas, kita buka puasa menjadi buka puasa. Modal kita cuma menjadi buka puasa, kita dapat pahala. Hablum minallah yang itu Quran yang dia baca, sujud yang disujudkan, rukuk yang dirukukkan, segala macam ibadah dia dikembalikan Allah untuk kita lewat hablum minan nas tadi. Dan i'tikaf tadi contohnya ikhwan daripada keterangan hadis Rasulullah, wong i'tikaf sehari pahalanya begitu hebat, ganjarannya dipisahkan, dijauhkan Allah dari neraka sejauh 3 khandak. Satu khandak tadi antara masyriq wal maghrib, itu untuk i'tikaf sehari karena Allah. Tapi orang yang keluar untuk menyampaikan hajat saudaranya, memenuhi hajat saudaranya, itu berikan Allah ganjaran pahala seperti orang i'tikaf 10 tahun di masjid, atau 2 tahun i'tikaf di masjid Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka di sini ikhwan rahmatullah, mari macam kita maaf kita yang tidak punya harta ini, berbuatlah untuk bisa membantu dengan apa yang kita bisa lakukan, dengan tenaga, dengan pikiran. Ya, melok magi ke melok nyampaikan hajat, melok ngantar itu segala macam itu bisa lakukanlah. Karena itu besar pahalanya di hadapan Allah Subhanahu wa taala, apalagi ketika dapat orang-orang yang memang muttar itu dalam keadaan kepepet, dalam keadaan terdesak. Jangan sampai na'udzubillah min dzalik, orang itu mengambil jalan yang salah, hanya minjam di penjol, minjam duit di bank yang dengan bunga dan selanjutnya. Kita tidak mau membantu mereka. Kita tidak mampu, kita punya orang-orang yang mampu, maka kita ajak. Kadang-kadang orang-orang sekitar kita ikhwan, mereka itu punya kemauan, punya kemampuan, tapi mereka tidak tahu nak nyalur ke kemana. Nah, orang seperti itu untuk kita bukakan jalan-jalan agar mereka menginfakkan, mensedekahkan harta mereka ke jalan yang tepat. Wallahu a'lam bis-shawab. Mungkin untuk hari ini kita cukup seperti sekarang. Fa insyaallah taala ada satu kali sesi pertemuan pada Rabu yang akan datang insyaallah taala. Lebih kurang minta maaf atas kalian untuk sekalian, walaupun keadaan hujan kita datang, mudah-mudahan ganjaran pahala dilebihkan Allah Subhanahu wa taala. Dan ya Rabb, kita mohon kepada Allah mudah-mudahan kita berjumpakan Allah dengan malam Lailatul Qadar, dan Allah sehatkan jasad kita, ruh kita untuk banyak taat dan memperbanyak ibadah sebagaimana salaf menganjurkan kita masuk 10 terutama ikhwan perbanyak ibadah. Dari sekarang kita persiapkan. Sekarang udah malam 17, 18, 19, malam 20, malam Al-Quran. Bagaimana yang sering kita baca, di Al-Quran itu ada qasidah yang dikarang oleh salaf. Idzal 'ishruna min ramadana wallad fabadir bitilawati wa qiyami layalil qadri'u. Itu matlahnya. Idzal 'ishruna min ramadana wallad, kalau sudah 20 hari lewat dari bulan Ramadan, fabadir bitilawah wa bil qiyam, maka perbanyak kau baca Quran dan perbanyak kau berdiri untuk ibadah di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Bukan semakin mundur, semakin berkurang. Nauzubillah min dzalik. Ya, kondisi ini kita sulit menghadapinya ikhwan. Kalau sudah lebaran memang sulit kita menghadapi, tapi kita harus persiapkan semaksimal mungkin, mengkondisikan lebih baik daripada tahun-tahun sebelumnya. Nak lebaran macam-macam datang pikiran, nak menagi ini, nak menagi itu, nak beli ini, nak beli itu. Kadang-kadang itikaf di masjid hilang, adanya itikaf di pasar. Mentu dari pagi buta balik pak maghrib, nyari barang ini, nyari barang itu. Tambah lagi bini kita banyak pesanan. Ya, tak belikan ini baru, itu baru, sampai akhirnya waktu kita untuk ibadah lepas. Semain tarawih tak kuat lagi. Nah, ini harus kita siasati, jangan sampai kita dikalahkan oleh syaitan iblis dengan kondisi yang seperti itu. Nasallallahu alaihi wasallam. Wallahu a'lam bis-shawab. Asyhadu an la ilaha illallah, astaghfirullah, nas'alukal jannata wa na'udzu bika minan nar. Asyhadu an la ilaha illallah, astaghfirullah, nas'alukal jannata wa na'udzu bika minan nar. Asyhadu an la
ونستغفر الله نسألك الجنة ونعوذ بك من النار اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا يا كريم يا عظيم يا عظيم أنت إلهي لا إله غيرك اغفر لنا ذنبا عظيم فإنه لا يغفر الذنب العظيم إلا العظيم فاتح القبول والوصول إلى عقبة رسول بدر الإسلام محمد صلى الله عليه وسلم الفتوح والمنى والرسول وصالح الجسد والروح وتبات الناس أن الله يغفر ذنوبنا ويستر عيوبنا ويشفي